Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Di sini kita akan belajar sama-sama untuk sesi pengantar akuntansi dengan topik adalah persediaan barang dagang. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke selanjutnya, saya akan share terlebih dahulu untuk materinya. Oke. Oke, di sini topik kali ini adalah tentang persediaan barang dagang. Oke. Nah, terkait dengan persediaan barang dagang, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih persediaan barang dagang, ya kan? Nah, di sini sebelum berbicara apa itu persediaan barang dagang, ya. Nah, di sini pasti akan terkait dengan perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang secara sistematis akan selalu menyelenggarakan catatan persediaan untuk menentukan besarnya barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan juga berapa besarnya yang telah laku terjual. Nah, di sini sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu persediaan barang dagang. Nah, di sini persediaan adalah barang-barang yang dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali. Nah, ini terkait dengan persediaan barang dagang. Jadi kalau kita ada pembelian kemudian dijual kembali, nah itu berarti persediaan barang dagang. Karena pembelian itu dibeli untuk dijual kembali, itu loh maksudnya. Nah, atau masih dalam proses produksi yang akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi kemudian dijual. Nah, kalau seperti ini kondisinya berarti bukan perusahaan dagang, yang tapi dia adalah perusahaan manufaktur yang dia memproses barang. Memproses barang diolah terlebih dahulu, dibuat terlebih dahulu, baru dia akan dijual setelah barangnya jadi. Contohnya misalkan membuat kemeja. Nah, berarti kan harus ada proses produksi dulu ya, dari kain kemudian diproses menjadi kemeja, setelah itu maka akan dijual. Nah, ya. Oke. Berbicara persediaan barang dagang ya, di sini tentunya ada metode ya, ada metode ya, metode akuntansi terkait dalam pencatatan persediaan barang dagangan. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode atau sistem pencatatan perpetual ya. Jadi metode atau sistem pencatatan persediaan barang dagang itu ada dua ya. Yang pertama adalah metode atau sistem pencatatan perpetual. Nah, di sini dalam sistem perpetual ya, catatan mengenai harga pokok dari masing-masing barang dagang yang dibeli maupun yang dijual itu dilakukan secara rinci. Nah, di sini ya. Nah, sistem pencatatan ini akan secara terus-menerus menunjukkan berapa besarnya saldo persediaan barang dagangan yang ada di gudang untuk masing-masing jenis persediaan. Ya, jadi dengan sistem pencatatan perpetual di sini, harga pokok dari barang yang dijual itu ditentukan setiap kali penjualan terjadi.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam mencatat transaksi barang dagangan dengan menggunakan metode atau sistem perpetual ini adalah bahwa akun pembelian bahwa akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan akun ongkos angkut masuk tidak akan pernah digunakan. Seluruh akun-akun tersebut digantikan dengan akun persediaan barang dagang. Ya, jadi kalau ada transaksi pembelian barang, dicatatnya bukan akun pembelian, tapi dicatatnya sebagai akun persediaan barang dagang. Nah, ini. Nah, selanjutnya masih dalam metode atau sistem pencatatan. Nah, di sini catatan perpetual tentunya bahwa dalam sistem persediaan perpetual, nah di sini setiap pembelian barang dagangan dari pemasok itu akan dicatat oleh perusahaan dengan cara mendebit akun persediaan barang dagangan dan mengkredit akun kas atau utang usaha. Nah, kalau kas berarti kalau transaksinya cash. Kalau kalau misalkan transaksinya kredit maka akan muncul utang usaha. Nah, demikian juga pada setiap transaksi penjualan barang dagangan ke pelanggan, harga pokok dan barang dagang yang dijual akan dicatat dengan cara mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan barang dagangan. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan ya. Nah, kita ke contoh saja supaya nanti lebih kita bisa memahami untuk treatment bagaimana pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem perpetual ya. Nah, kita lihat di sini tadi akunnya kan yang muncul adalah persediaan barang dagang. Di sini Ibu akan share modulnya ya karena Ibu di sini terkait untuk praktiknya ada di modul ya sebentar. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem perpetual. Nah, kita lihat di sini. Berikut ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh PD Ungu dalam bulan Juli 2019 ya. Ibu perbesar terlebih dahulu ya supaya Anda bisa membacanya. Nah, sistem pencatatan barang yang digunakan adalah sistem perpetual ya. Kita lihat di sini. 3 Juli dibeli barang dagang secara tunai ya. Dari CV inti ya seharga 50 juta ya. Kemudian di sini ongkos angkut pembelian yang dikeluarkan adalah sebesar 250 juta. Nah, ini ditanggung oleh pembeli ya. Nah, kita lihat di sini kita akan melakukan treatment jurnal satu persatu ya, supaya nanti kita tidak akan salah ya. Nah, di sini. Nah, di sini tentunya ini salah ya, bukan 250 juta ya, ini 250.000 ya ini. Nah, bagaimana jurnalnya? Di sini kita lihat untuk yang transaksi tanggal 3 Juli ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi kan dibeli barang dagang secara tunai dari CV inti dari CV tadi ya itu sebesar 50 juta. Kemudian ongkos angkut pembeliannya adalah 250.000 ditanggung oleh pembeli. Nah, berarti di sini karena tadi kita tahu bahwa sistem perpetual itu tidak mengenal pembelian, tidak mengenal ongkos angkut, ya itu kan tidak ya langsung aja ke persediaan barang dagang ya. Jadi akun yang digunakan adalah persediaan barang dagang sehingga ongkos angkut di sini ditanggung oleh pembeli maka masuk dalam include
persediaan barang dagang. Sehingga jurnalnya adalah dicatatnya itu persediaan barang dagang tukas. Jadi bukan pembelian tukas, ya. Ingat perpetual, ya. Persediaan barang dagang tukas sebesar 50.250. Yang 50 juta adalah pembelian barangnya, yang 250 adalah ongkos angkut pembeliannya, itu masuk include dalam persediaan barang dagang, ya. Nah, ini yang tanggal 3 Juli. Nah, kemudian di sini di tanggal 5 Juli. Nah, 5 Juli ini dibeli barang dagang secara kredit dari CV Sinar seharga 200 juta dengan syarat 2/10 N/30 FOB destination shipping point. Ya, nah ini perlu kita lihat ya, bahwa ini ada syarat pembayaran, berarti 2/10 N/30 Anda bisa lihat di sesi yang waktu kita belajar pengantar akuntansi 1 kan Ibu sudah menjelaskan tuh ya tentang syarat pembayaran. Nah, berarti kalau gini kondisinya 2/10 berarti akan mendapatkan diskon sebesar 2% ya, ketika dalam jangka waktu masih sampai dengan 10 dari tanggal transaksi ya. Nah, tapi batasnya ini N/30 berarti 30 hari atau 1 bulan ya. Jadi di sini ada syarat pembayarannya. Nah, bagaimana jurnalnya? Ya, di sini adalah berarti tanggal 5 Juli berarti persediaan barang dagang ya. Itu utang usaha. Nah, kenapa utang usaha? Karena ini transaksinya kredit. Ya, transaksinya kredit. Kita beli tapi secara kredit, maka muncullah akun utang usaha. Nah, kita tahu bahwa posisi utang itu di saldo normal kan ya, D, K, K, KD. Ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi ketika saldo normal utang atau ketika posisi utang bertambah, berarti di sebelah kredit. Nah, makanya ini persediaan barang dagang itu utang usaha ya. Nah, kemudian selanjutnya di tanggal 5 sudah ya. Kemudian tanggal 8 Juni dijual barang dagang kepada FA Makmur seharga 100 juta rupiah dengan syarat 4/10 N/30 FOB shipping point. Ini perlu dilihat ya, berarti ini diskonnya 4% ya kalau masih dalam masa pembayaran ya, masa yang ditetapkan. Nah, biaya pengiriman terlebih dahulu dibayarkan PD Ungu sebesar 300.000. Harga pokok barang dagang yang dijual sebesar 70 juta. Nah, kita lihat jurnalnya di sini tanggal 8 Juli ya. Berarti ya di sini kan dijual barang dagang kepada FA Makmur seharga 100 juta. Ya kan? Nah, di sini ada biaya pengiriman masuk kan ya. Nah, berarti piutang usaha sebesar 100 juta 300, 100 adalah nilai barang yang dijual, 300 adalah biaya pengirimannya. Kemudian tuh penjualan dan kas 300.000. Nah, berarti penjualannya kan 100 juta. Nah, di sini kasnya berkurang 300.000 untuk biaya pengiriman. Ya, kalau yang untuk penjualannya kan 100 juta, yang 300 itu kan adalah ini biaya pengiriman. Makanya kas berkurang untuk biaya pengiriman adalah sebesar 300.000. Nah, kemudian di tanggal 8 sudah, tinggal tanggal 8 tadi belum selesai ya. Tanggal 8 berarti di sini udah harga pokoknya belum dicatat. Harga pokok penjualannya tadi diketahui di soal kan 70 juta. Berarti jurnalnya atau pencatatannya adalah harga pokok penjualan tuh persediaan barang dagang sebesar 70 juta. Ya. Kemudian tanggal 9
PD Ungu mengembalikan barang dagang yang rusak kepada CV inti yang dibelinya pada tanggal 3 Juli lalu. 3 Juli lalu sebesar 5 juta. Atas transaksi ini, PD Ungu langsung menerima pengembalian pembayaran kas sebesar nilai barang yang dikembalikan. Ya, nah bagaimana jurnalnya? Ya, tanggal 9 Juli kita lihat ya. Nah, tadi kan ada mengembalikan barang ya, mengembalikan barang yang dibelinya ya. Berarti kalau kita mengembalikan barang, kita beli barang nih, ya beli barang 5 juta, tapi kita nggak jadi. Kita kembalikan barangnya, berarti kan uang kita bakal kembali kan. Nah, otomatis kas kita akan bertambah. Nah, kas bertambah saldo normal adalah di sebelah debit, ya kan? Ya kan, kas bertambah ya. Nah, di sebelah debit sebesar 5 juta. Kemudian persediaan barang dagang sebesar 5 juta. Karena persediaannya akan berkurang. Kan barangnya dikembalikan. Nah, di sebelah kredit gitu ya. Nah, kemudian tanggal 11 Juli di sini dikirim nota kredit kepada FA Makmur atas pengembalian barang dagang yang tidak sesuai dengan pesanan senilai 25 juta. Harga pokok barang dagang yang dikembalikan sebesar 17.500.000 ya. Nah, posisi ini berarti kita lihat ini adalah retur penjualan, ya kan? Kan FA Makmur tadi kan di tanggal 8 kan kita ngejual barang ke FA Makmur. Ternyata sama FA Makmur tuh ada yang dikembalikan. Yang dikembalikannya itu 25 juta dari yang tadi 100 juta di tanggal 8. Nah, berarti ketika ada pengembalian ya di sini otomatis kan di tanggal 8 Juli itu kan penjualannya kan dengan syarat pembayaran ya. Nah, di sini ya kita lihat catatnya tadi tanggal 9 ya. Tanggal 11 ya. Nah, kita lihat nih tanggal 11 tadi atas transaksi tanggal 8 piutang kan ya. Berarti piutang nih, ya piutangnya berkurang ya. Nah, di sini berarti retur penjualan, kan tadi retur penjualan ya. Karena yang mengembalikan adalah konsumen kita, ya mengembalikan berarti retur penjualannya di sebelah debit 25 juta. Piutang usahanya kan tadi dari 100 dikembalikan 25, berarti piutang berkurang kan ya. Nah, piutang berkurang itu di sebelah kredit. Kan piutang itu masuk dalam kelompok aset. Kalau piutang bertambah di debit, kalau piutang berkurang berarti di kredit. Nah, berarti piutang usahanya sebesar 25 juta. Nah, kemudian ini diketahui di soal harga pokok barang dagang yang dikembalikan adalah 17.500.000. Nah, berarti persediaan barang dagang tuh harga pokok penjualan. Ya, ini kan persediaannya nambah kalau kita terima barang dari konsumen kita. Ya, misalkan si A beli ke kita, nah nggak jadi kan dikembalikan, berarti kan barang kita nambah. Ya, barang kita nambah berarti persediaan barang dagang tuh harga pokok penjualan sebesar 17.500.000 ya. Selanjutnya di tanggal 14 Juli kita lihat ke soal. Nah, 14 Juli di sini ya. Di sini adalah dibayar utang kepada CV Sinar. Ya, CV Sinar kepada si Sinar. Berarti ini yang tanggal 5 Juli ya. Ini utangnya adalah 200 juta ya. Nanti ini transaksi tanggal 14. Nah, ya. Utang usaha ya di sini sebesar 200 juta untuk kas dan persediaan barang 4 juta ya. Nah, ini berarti atas transaksi yang di tanggal 5 Juli ya, karena masih ada diskon ya, masih dalam periode diskon. Berarti
hutang usaha, itu kas dan persediaan barang dagang. Kemudian tanggal 17 Juli kita lihat ya soalnya, diterima pembayaran dari FA Makmur sebagai pelunasan seluruh utangnya kepada perusahaan. Nah, di sini kita lihat berarti ya tadi adalah tanggal 17 diterima pembayaran dari FA Makmur. Nah, ini nih ada potongan penjualan ya di tanggal 8 Juli ya. Nah, di sini potongan penjualannya adalah sebesar 3 juta ya. Di sini berarti kas ya 72.300.000 ya. Potongan penjualannya adalah 3 juta. Ya. Kemudian itu piutang usaha sebesar 75.300.000. Ini kan FA Makmur atas transaksi tanggal 8 Juli ya. Nah, di sini kali diskonnya teh ya, di sini tanggal 8 Juli ya. Kalikan dengan di sini ya. Jadi totalnya adalah kas dan potongan penjualan itu piutang usaha. Kemudian tanggal 19 Juli, kita lihat dijual barang dagang kepada FA Berlian seharga 80 juta dengan syarat 2/10 N/30 FOB Destination Point. Ongkos kirim sebesar 200.000, harga pokok barang yang dijual sebesar 56 juta. Kita lihat di sini jurnalnya. Berarti karena ini adalah penjualannya dengan syarat pembayaran ya, ini berarti dianggapnya masih belum bayar ya, karena dijual barang. Berarti piutang usahanya sebesar 80 juta ya, itu penjualan ya, piutang bertambah di sebelah debit, kemudian penjualan bertambah di sebelah kredit sebesar 80 juta. Kemudian diketahui ada ongkos kirim, berarti ongkos angkut keluar ya, disebut dengan ongkos kirim. Nah, berarti 200.000 ya, kasnya berkurang sebesar 200.000. Ini 200.000 ya, mohon maaf ya, ini tidak kelebihan. Berarti nah ini ya. Kemudian harga pokok penjualannya adalah persediaan barang dagang adalah 56 juta. Ini sudah tahu di soal ya nilainya. Kemudian di tanggal 30 Juli soalnya kita lihat adalah diterima pembayaran dari FA Berlian sebagai pelunasan utangnya kepada perusahaan. Nah, kita lihat ini FA Berlian 80 juta ya, kita lihat. Nah, di sini berarti di tanggal 30 Juli adalah kas to piutang usaha ya. Tadi kan piutang usahanya di sebelah debit ya, karena bertambah. Nah, karena sudah dibayar, maka di sebelah kredit ya. Sebesar 80 juta, kasnya bertambah, piutang usahanya berkurang. Jadi di sebelah kredit itu sebesar 80 juta. Nah, ini adalah untuk contoh ya, pencatatan dengan menggunakan metode atau sistem perpetual. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Nah,
Tadi metode dan sistem perpetual kan sudah ya. Sekarang kita ke metode atau sistem pencatatan periodik. Periodik itu sama dengan fisik ya. Nah, sama aja dengan fisik. Oke. Kita lihat di sini untuk dengan cara sistem periodik. Nah, dalam metode atau sistem periodik atau fisik, ini pembelian barang dagangan akan menggunakan akun pembelian dan juga akun potongan pembelian, retur pembelian, dan penyesuaian harga beli dan ongkos angkut masuk. Nah, dalam penggunaan persediaan periodik, hanya pendapatan saja yang akan dicatat ketika penjualan terjadi. Jadi tidak ada ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat besarnya harga pokok penjualan. Nantinya pada setiap akhir periode akuntansi. Nah, tadi kalau kita sudah coba yang metode atau sistem pencatatan perpetual, itu ketika ada transaksi pembelian, itu muncul akun persediaan barang dagang. Nah, ketika kita semua mencatat menggunakan metode atau sistem pencatatan periode atau fisik, maka yang muncul adalah akun pembelian ya. Makanya suka ada kan, Anda pernah mencatat dibeli. Nah, muncul akun pembelian. Nah, itu ya. Nah, bagaimana di sini terkait tentang contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik atau fisik ya. Nah, sini kita lihat ya. Ibu akan share untuk modul praktikannya terkait dengan sistem pencatatan atau metode menggunakan sistem periodik atau fisik ya. Jadi perbedaannya yang tadi ya, untuk pencatatannya itu dari komponen ini ya, komponen nama akunnya juga dan penentu harga pokok penjualannya juga ya. Nah, kita lihat di sini untuk contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik atau fisik ya. Nah, di sini berikut adalah transaksi-transaksi PT Semangat selama bulan Maret 2019 yang terkait dengan pembelian ya dan sejumlah penjualan barang dagangan. Nah, di sini kita lihat ada di tanggal 3 Maret ya. Ada tanggal 3 Maret diketahui di sini membeli barang dagang secara tunai sebanyak 1000 unit dengan harga 15.000 per unit dan membayar ongkos angkut sebesar 15.000. Nah, di sini bagaimana treatment pencatatan atau jurnalnya? Kita lihat di sini tanggal 3 Maret. Nah, kalau tadi di pencatatan atau metode sistem pencatatan perpetual itu munculnya kan akun persediaan barang dagang ketika ada transaksi pembelian kan. Nah, kalau di metode atau sistem pencatatan periodik atau fisik yang muncul akunnya adalah pembelian. Nah, di sini diketahui tadi belinya kan 1000 unit dengan harga 15.000. Berarti 15.000 dikalikan 1000 ketemunya 15 juta. Nah, akunnya bukan persediaan barang dagang. Nah, kalau tadi itu kan semua ongkos angkut masuk dalam totalan persediaan barang dagang. Nah, kalau di sini enggak, muncul akun pembelian. Nah, pembeliannya adalah 15 juta, ongkos angkut masuknya adalah 150.000. Itu kas 15 juta 150 ya, karena kasnya kan berkurang ya kalau ada pembelian. Nah, berarti kas berkurang di sebelah kredit. Kalau kas bertambah kan di sebelah debit. Nah, ini kasnya berkurang. Nah, kita lihat di tanggal selanjutnya adalah di tanggal 4 Maret. Nah, di sini 4 Maret itu membeli barang dagang secara kredit
dari PT Utama sebanyak 9.000 unit dengan harga 2.000 per unit. Nah, kredit term syarat pembayarannya 1/15 N per 30 dan membayar ongkos angkut sebesar 100.000. Oke, bagaimana treatment jurnalnya? Kita lihat di sini. Oke, kita lihat tanggal 4 Maret ya, muncul akun pembelian 1.800.000. Dari mana 1.800.000? Itu adalah dari 900. Kita sama-sama hitung 900 unit ya. 900 unit dikalikan dengan 2.000. Nah, ketemunya kan 1.800.000 ya. Kemudian ongkos angkutnya kan 100.000 ya. Nah, pembelian 1.800.000, ongkos angkut masuk 100.000. Kemudian tuh utang usaha 1.800.000, kasnya adalah 100.000. Kenapa utang usaha? Karena transaksinya adalah secara kredit belinya, sehingga utang bertambah ya. Utang bertambah di sebelah mana? Di sebelah kredit ya. Kemudian kasnya berkurang untuk bayar ongkos angkut masuk, sehingga kasnya berkurang di sebelah kredit. Ya, paham ya? Nah, oke, selanjutnya tanggal 4 Maret sudah, kemudian kita ke tanggal 5 Maret. Nah, di 5 Maret ini menjual barang dagang secara kredit lagi ya, sebanyak 500 unit. Total harga jual sebesar 10 juta dengan syarat pengangkutan FOB shipping point dan kredit term yang berlaku adalah 2/15 N per 30. Nah, di sini kita lihat di tanggal 5 Maret. Bagaimana statement jurnalnya? Nah, berarti di sini ya, karena ini penjualannya secara kredit, ini sudah diketahui total harga jualnya adalah 10 juta, maka piutang bertambah di sebelah debit, ya kan? Pendapatan bertambah atau penjualan bertambah di sebelah kredit, sehingga piutang usaha tuh penjualan sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 6 Maret, kita ke tanggal 6 Maret di sini. Membeli barang dagang secara kredit sebanyak 1.000 unit dengan total harga 20 juta, syarat pengangkutan FOB destination point dengan syarat pembayaran 1/10 N per 30. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat di tanggal 6 Maret masih ini ya, membeli barang dagang ya. Di sini secara kredit berarti kita membeli, muncul akun utang ya. Berarti pembelian tuh utang usaha sebesar 20 juta. Kemudian tanggal 7. Di sini mengembalikan sebagian barang dagang yang telah dibeli pada tanggal 3 dan 6 Maret yang lalu masing-masing sebanyak 150 dan 300. Berarti di tanggal 3 ini, tanggal 3 adalah ya, ini adalah 150 ya. Kemudian di tanggal 6, tanggal 6-nya di tanggal berapa ini? Di tanggal 6 Maretnya adalah 300 ya. Bagaimana jurnalnya di tanggal 7? Kita lihat di sini. Tanggal 7 berarti kas ya, kas 3.750 ya. Kemudian utang usaha 6 juta, kemudian retur pembeliannya adalah 9.750 ya. Karena berarti harus ngecek nih per unitnya berapa gitu ya, nanti tinggal ditotalkan. Total returnya adalah 9.750 ya. Kemudian tanggal 11 Maret ya, 11 Maret kita lihat ini tanggal 11 ya, membayar utang transaksi pembelian barang dagang yang telah dilakukan pada tanggal 6 Maret yang lalu. Berarti terkait dengan transaksi yang tadi 20 juta ya, berarti dibayar nih yang tadi di tanggal 7 yang utang usahanya. Nah, kita lihat tanggal 11 Maret
jurnalnya bagaimana? Nah, ini lihat ya. Berarti di sini utang usaha sebesar 14 juta, ya kan? 14 juta. Kemudian kas dan potongan pembelian sebesar 140.000 untuk potongan pembeliannya. Kasnya berarti 13.860 ya. Anda lihat itu ya di transaksi tanggal 6 Maret. Ya, kita lihat nih. Nah, ini kan ya 20 juta ya. Nah, ini di tanggal 11 Maret. Ya. Kemudian di tanggal 12 Maret. Kita lihat soalnya. Nah, membeli barang dagang secara kredit, ya kan? Dari PT Nusa sebanyak 2.000 unit dengan harga 2.500 per unit. Ya, syarat pengangkutan adalah FOB shipping point dengan kredit term 2/15 N per 45. Ongkos angkut yang dibayarkan adalah sebesar 100.000. Oke, bagaimana jurnalnya tanggal 12? Kita lihat. Ya, kita lihat tanggal 12 di sini. Berarti pembelian 5 juta ya. Ini kan 2000, berarti 2000 unit tadi ya penjualannya ya. 2000 dikalikan dengan 2.500 ya, menjadi 5 juta ya. Pembelian 5 juta, ongkos masuk tadi 100.000 diketahui di soal. Karena ini transaksinya secara kredit sehingga muncul akun utang usaha. Pembelian 5 juta, ongkos angkut masuk 100.000, utang usahanya 5 juta. Kenapa yang utang usahanya 5 juta? Kan pembelian kreditnya 5 juta, yang 100.000 kan adalah ongkos angkutnya. Jadi mengurahin kas kan, berarti taktunya tuh utang usaha dan kas. Utang usahanya 5 juta, ongkos angkut kasnya adalah 100.000 atas ongkos angkut masuk ya. Nah, kemudian tanggal 14 Maret. Di sini 14 Maret ya, kita lihat 14 Maret ya. Menerima pengembalian atas barang yang telah dijual pada tanggal, nah di sini pada tanggal berapa nih ya? Pada tanggal 5 Maret yang lalu sebanyak 100 unit. Nah, bagaimana jurnalnya yang tanggal 14 Maret? Berarti retur penjualan berarti ya. Kalau misalkan menerima pengembalian berarti kan kita atas pengembalian kita menerima pengembalian berarti kan transaksi penjualan. Berarti muncul akun retur penjualan sebesar 2 juta tuh piutang usaha sebesar 2 juta. Itu tanggal 14 Maret. Kemudian tanggal 15 Maret kita lihat soalnya ya, menjual barang ya, ini tanggal 15 ya, menjual barang ini ibu kecilkan terlebih dahulu ya. Nah, menjual barang dagang secara tunai sebanyak 800 unit dengan total nilai sebesar 25 juta. Berarti udah ditotalin ya. Dengan perincian 250 unit dari barang dagang yang dibeli pada tanggal 3 Maret dan sisanya dari yang dibeli pada tanggal 6 Maret. Nah, dalam hal ini perusahaan harus menanggung dan membayar ongkos kirim ke gudang pembeli sebesar 100.000. Bagaimana jurnalnya di tanggal 15 Maret? Kita lihat di sini. Ya. Tunggu sebentar, kita lihat ya. Tanggal 15 ya, 15 Maret. Berarti jurnalnya adalah kas ya. Kas sebesar 24.900.000 ini ya. Kemudian ongkos angkut luarnya tadi berapa? 100.000 ya.
ongkos angkut keluarnya sebesar 100.000 ya. Di sini berarti 100.000 ya. Nah, kemudian tuh apa? Tuh penjualan. Kemudian tanggal 17, Ibu bacakan soalnya ya, nanti biar langsung ke sini jadi nggak usah ke atas. Membayar utang atas transaksi pembelian barang dagang yang telah dilakukan pada tanggal 4 Maret yang lalu. Ya, berarti di sini jurnalnya adalah utang usaha sebesar 1.800.000, kita lihat di tanggal 4 ya. Ini kita lihat jurnalnya ya, tanggal 4. Nah, ini dia. Sabar ya. Nah, ini kan ya, ini 1.800.000 nih ya pembelian ya. Ini kan tadinya kan utang ya, 1.800.000 kemudian dibayar di tanggal 17. Tadinya kan utang usaha akunnya di sebelah kredit ya. Dibayar di tanggal 17 ya. Berarti utang usahanya jadi di sebelah debit ya. Nah, di sini sebesar 1.800.000 tuh kas 1782, kemudian tuh potong dan tuhnya juga potongan pembelian sebesar 18.000. Kemudian tanggal 20 Maret menerima pembayaran atas transaksi penjualan yang dilakukan pada tanggal 5 Maret. Nah, tadi kan di tanggal 5 Maret ada piutang usaha sebesar 10 juta. Ya, tanggal 5. Tapi kan ada syarat pembayaran 2/15 N/30 ya. Nah, di sini sehingga kasnya adalah 7.840. Potongan penjualannya adalah 160.000. Tuh piutang usaha 8 juta. Ya, ini kita lihat di tanggal 20 kan ya. Ini atas transaksi tanggal 5. Tanggal 5 kan ada 10 juta itu ya di situ. Transaksi tanggal 5 Maret. Nah, kemudian di sini kasnya ya. Nah, di sini berarti selain tadi kas potongan penjualan tuh piutang usaha juga kas ongkos angkut keluar 120.000 ya. Anda lihat di soalnya 20 Maret ya, di sini 120.000. Kita lihat soalnya ya, supaya Anda penasaran. Nah, di sini tanggal 20 Maret kita lihat di sini ya. Nah, ini nih, mana sebentar ya, ini kan 120.000 ya. Nah, itu dari soal sudah diketahui, sehingga jurnalnya adalah ini nih ya. Jadi penjual kas ya 1.880, kemudian ongkos angkut keluar 120, itu penjualan sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 22 Maret PT tanggal 22 Maret di sini kita lihat soalnya. PT Bima mengembalikan barang dagang sebanyak 50 unit. Nah, ini ada pengembalian barang nih. Berarti tanggal 22 Maret. Ya, di sini kita lihat berarti retur penjualan ya. Retur penjualan di sini atas tanggal 22 Maret ya. 22 Maret. Nah, 22 Maret mengembalikan barang dagang sebanyak 50 unit. Nah, kita lihat di sini tadi PT berarti tadi Maret ya. Berarti di sini retur penjualan tuh kas sebesar 100.000. Kemudian tanggal 25 Maret ya, 25 Maret kita lihat soalnya ya. Di sini membeli barang secara ya, tinggal satu lagi ya, membeli barang secara kredit 1.000 unit barang dagang sebesar 2.100.000. Syarat pengangkutan adalah FOB shipping point dengan kredit KEM 1/10 N/30.
ongkos angkut sebesar 100.000 dibayarkan terlebih dahulu oleh penjual. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, di sini kita lihat ya, berarti ada 2 kali ya, tanggal 25, berarti di sini jurnalnya pembelian utang usaha terlebih dahulu, utang usaha 5 juta kan, dengan ini kan secara kredit kan ya, berarti 1.000 kalikan dari sini 100 ya. Nah di sini nih berarti melakukan pembayaran kepada PT Nusa Indah terlebih dahulu ya. Utang usahanya kan tadi PT Nusa Indah adalah 5 juta ya atas transaksi tanggal 12 Maret kan ya, utangnya kan 5 juta, berarti utang usaha 5 juta tadinya di tanggal 12 Maret itu di sebelah kredit ya. Nah sekarang berarti di sebelah debit karena ada pembayaran utang usaha tuh kas dan potongan pembelian. Kasnya 4.900.000 dan potongan pembeliannya sebesar 100.000. Nah ini kan 2015 ya. Nah ini kita lihat saja di situ ya, PT Nusa Indah ya. Nah berarti di sini ya potongan pembeliannya tuh 100.000 itu adalah dari 5 juta ya, 5 juta dikalikan dengan 2%, jadi 100.000 ya. Nah kemudian tanggal 25 Maret membeli secara kredit 1.000 unit barang dagang sebesar 2.100.000 ya. Nah di sini kan totalnya 2.100.000 langsung aja, berarti pembelian 2.100.000, ongkos angkut masuknya adalah 100.000, ini sudah diketahui. Itu utang usaha. Nah, utang usahanya berapa? Ya 2.200.000 ya. Nah, ini tanggal 25 Maretnya. Nah, ini terkait dengan pencatatan menggunakan metode atau sistem periodik atau fisik ya. Nah, ini kita sudah mempraktekannya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan retur pembelian ya. Ini sebenarnya tadi sudah dibahas ya mengenai retur pembelian ya, Ibu singgung. Nah, tadi kan sudah ada ya retur pembelian. Nah, akun retur pembelian dan penyesuaian harga beli yang digunakan dalam sistem pencatatan periodik merupakan akun perkiraan sementara yang memiliki saldo normal di sebelah kredit. Nah, berlawanan dengan saldo normal untuk akun pembelian. Retur pembelian dan penyesuaian harga beli ini merupakan akun pengurang dari akun pembelian karena sifatnya yang akan mengurangi pembelian ke jumlah bersihnya. Karena retur pembelian dan penyesuaian harga beli merupakan akun sementara, maka akun ini nantinya pada akhir tahun haruslah ditutup ke perkiraan ikhtisar laba rugi agar supaya saldo akhirnya menjadi 0 dan tidak dibawa ke periode akuntansi berikutnya ya ini. Nah kemudian terkait dengan retur penjualan. Nah, retur penjualan dan penyesuaian harga jual ini sebagai akun pengurang dari akun penjualan. Jika akun penjualan memiliki saldo normal di sebelah kredit, maka akun retur penjualan dan penyesuaian harga jual memiliki saldo normal yang berlawanan dengan saldo normal untuk akun penjualan yaitu di sebelah debit ya. Nah, ini kita sudah selesai terkait dengan metode atau sistem pencatatan persediaan barang dagang yang kita ketahui ada 2, metode sistem pencatatan perpetual dan metode atau sistem pencatatan periodik atau fisik. Nah, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya setelah ini dengan topik yaitu metode penilaian persediaan barang dagang. Jadi untuk sesi yang pertama ini Ibu cukupkan sekian di pertemuan keempat tentang persediaan barang dagang. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang dapat kita dapatkan dari sesi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.